AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah sindrom defisiensi sistem imun tubuh karena infeksi oleh HIV yang dikarakterisasi dengan sangat menonjolnya imunosupresi atau penekanan sistem imun tubuh yang menyebabkan individu dengan AIDS akan mudah mendapat infeksi oportunistik atau disebut juga dengan infeksi sekunder, antara lain berupa neoplasma kanker dan manifestasi gangguan neurologis. AIDS juga itu berarti sekumpulan gejala dan infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi, HIV dan AIDS adalah bagian dari penyakit terkait sistem imun tubuh dengan penyebab virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Infeksi HIV terjadi lewat 3 cara utama, yaitu seksual, parenteral, dan perinatal. Hubungan seks baik anal maupun vaginal adalah jalan yang paling umum. Kemungkinan penularan hubungan seks lewat vaginal yaitu sekitar 0,1% sampai 0,2%. Lalu, kemungkinan penularan hubungan seks lewat anal adalah sekitar 0,5% hingga 3%. Kemudian, penggunaan jarum atau peralatan suntikan lainnya yang terkontaminasi oleh pengguna obat terlarang adalah penyebab utama transmisi parenteral. Dan akhir-akhir ini jumlahnya 1/4 dari kasus AIDS yang dilaporkan di Amerika. Selanjutnya infeksi perinatal atau penularan vertikal yang merupakan penyebab utama infeksi HIV pada anak, yaitu dengan persentase lebih dari 90%. Pemberian air susu ibu atau ASI juga dapat menularkan HIV. Terkait resiko penularan ibu anak sekitar 25% itu terjadi pada kasus yang tidak menyusui. Ketika benda asing atau patogen seperti bakteri dan virus masuk ke tubuh, patogen tersebut dapat menyebabkan infeksi. Nah, peristiwa ini akan mengaktifkan pertahanan tubuh. Sel-sel darah putih pada sistem kekebalan tubuh merupakan bagian dari sistem pertahanan tubuh. Salah satu jenis sel darah putih yaitu sel T helper atau sel T pembantu yang gunanya memperkuat kekebalan tubuh terhadap infeksi dengan 2 cara. Pertama, sel T pembantu melepaskan senyawa yang menarik sel darah putih lainnya ke lokasi infeksi. Nah, tambahan sel darah putih ini akan menyerbu bakteri atau virus yang menyerang serta sel yang terinfeksi lainnya. Kedua, sel T pembantu melepaskan senyawa yang menyebabkan sel darah putih lainnya untuk berkembang biak. Nah, sel darah putih baru ini akan membuat penanda disebut antibodi yang mengidentifikasi patogen asing yang sama di seluruh tubuh. Antibodi melampirkan bakteri atau virus menandai mereka sebagai target bagi sistem kekebalan tubuh untuk dihancurkan. Nah, pada penderita HIV, virus itu bergerak melalui darah dan cairan tubuh lainnya untuk menginfeksi dan membunuh sel-sel darah putih tertentu. Virus memasuki sel T pembantu yang merupakan target utama. Setelah masuk, virus membuat banyak salinan dari dirinya sendiri. Saat partikel ini dibuat, akan meninggalkan sel T pembantu yang rusak untuk menginfeksi sel lain. Akibatnya, sel T akan kehilangan kemampuannya untuk melindungi tubuh dari infeksi yang sedang berlangsung, dan sel T akan mati. Dengan cara ini, HIV akan menyebar dan membunuh lebih banyak sel T pembantu, yang pada akibatnya akan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Akibatnya, jenis infeksi lain mampu memanfaatkan ketidakmampuan tubuh untuk mempertahankan diri. Nah, infeksi ini disebut dengan infeksi oportunistik atau infeksi sekunder. Tes diagnosis HIV merupakan bagian dari proses klinis untuk menentukan diagnosis. Diagnosis HIV ditegakkan dengan pemeriksaan laboratorium. Jenis pemeriksaan laboratorium HIV dapat berupa: pertama, tes serologi. Nah, tes serologi ini terbagi menjadi 3, yaitu tes cepat, tes enzim imunoassay, dan tes Western blot.
Tes cepat dengan reagen yang sudah dievaluasi oleh institusi yang ditunjuk Kementerian Kesehatan dapat mendeteksi baik antibodi terhadap HIV-1 maupun HIV-2. Tes cepat dapat dijalankan pada jumlah sampel yang lebih sedikit dan waktu tunggu untuk mengetahui hasil kurang dari 20 menit, bergantung pada jenis tesnya dan dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih. Tes yang kedua yaitu tes enzim immunoassay. Tes ini mendeteksi antibodi untuk HIV-1 dan HIV-2. Reaksi antigen antibodi dapat dideteksi dengan perubahan warna. Tes yang ketiga yaitu tes Western blot. Tes ini merupakan tes antibodi untuk konfirmasi pada kasus yang sulit. Bayi dan anak umur usia kurang dari 18 bulan yang terpajan HIV yang tampak sehat dan belum dilakukan tes virologis dianjurkan untuk dilakukan tes serologis pada umur 9 bulan atau saat bayi dan anak mendapatkan imunisasi dasar terakhir. Tes laboratorium yang kedua yaitu tes virologis polymerase chain reaction atau PCR. Tes virologis direkomendasikan untuk mendiagnosis anak berumur kurang dari 18 bulan. Tes virologis yang dianjurkan yaitu HIV DNA kualitatif dari darah lengkap atau dried blood spot atau DBS dan HIV RNA kuantitatif dengan menggunakan plasma darah. Bayi yang diketahui terpajan HIV sejak lahir dianjurkan untuk diperiksa dengan tes virologis paling awal pada umur 6 minggu. Pada kasus bayi dengan pemeriksaan virologis pertama hasilnya positif, maka terapi ARV harus segera dimulai. Pada saat yang sama dilakukan pengambilan sampel darah kedua untuk pemeriksaan tes virologis kedua. Tujuan terapi HIV/AIDS adalah menekan semaksimal mungkin replikasi virus HIV. Dan kombinasi ARV atau antiretroviral menghambat replikasi virus adalah strategi yang sukses pada terapi HIV. Ada 3 golongan obat ARV yaitu pertama, reverse transkriptase inhibitor yang terdiri dari analog nukleosida, dan non-nukleosida. Yang kedua yaitu HIV protease inhibitor dan yang terakhir dari golongan ARV itu adalah fusion inhibitor. Salah satu infeksi oportunistik atau infeksi sekunder terkait AIDS yang umum adalah penyakit pernafasan seperti TBC atau tuberkulosis. Prinsip pengobatan HIV/AIDS dengan TB adalah mendahulukan awal pemberian pengobatan TB dan pengobatan ARV dimulai sesegera mungkin dalam waktu 2-8 minggu setelah kondisi baik tidak timbul efek samping dari OAT atau obat anti tuberkulosis. Diberikan tanpa menilai jumlah CD4 atau berapapun jumlah CD4. Apabila jumlah CD4 kurang dari 50 sel, maka ARV diberikan dalam 2 minggu pertama pengobatan OAT. Sedangkan pada TB meningitis, pemberian ARV diberikan setelah fase intensif selesai. Pada pengobatan HIV/AIDS dengan TB perlu diperhatikan kemungkinan interaksi antar obat-obat yang digunakan, tumpang tindih atau overlap, efek samping obat, sindrom poliimun, kemudian masalah terkait kepatuhan pengobatan.